kita semua. Shalom. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian di Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu dan senantiasa kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa, karena atas pimpinan dan pengertian-Mu Engkau telah menjaga kami dari tadi pagi hingga pada jam saat ini dengan baik dan selamat. Ya Bapa, pada jam saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai dengan ibadat kami. Namun sebelum daripada itu kami mengundang Dikau agar Kau datang bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Hatiku Percaya. 1, 2, 3. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, dan doa ini akan dipimpin oleh kami. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan sedikit dari firman kebenaran-Mu. Untuk itu kami datang, kami memohon kepada-Mu Tuhan, sertakanlah kami, biarlah apa yang kami baca, kami dengar tidak terlalu begitu saja Tuhan, tetapi boleh tertanam dan tertabur dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Di bawah perikop 2 macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir,
dan angin bertiup melanda rumah itu hingga roboh rumah itu dan besarlah kerusakannya. Baik, inilah firman Tuhan bagi kita. Tema yang saya ambil bagi kita pada pagi hari ini yang berbunyi membangun fondasi iman yang kuat. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mempraktikkan atau melakukan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam teks ayat Alkitab ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah, satu di atas batu karang dan satu di atas pasir. Orang yang mendirikan rumahnya atau membangun rumahnya di atas batu melambangkan orang yang mendengarkan dan mempraktikkan firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan atau ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupannya setiap hari, sehingga hidupnya menjadi lebih stabil dan tidak goyah. Sementara itu juga orang yang membangun rumahnya di atas pasir melambangkan orang yang tidak mempraktikkan atau tidak melakukan firman Tuhan atau ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupannya setiap hari, sehingga hidupnya menjadi tidak stabil dan mudah goyang, mudah digoyangkan oleh masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, dalam kitab Matius ini juga ada beberapa poin penting yang harus kita belajar bersama-sama, yaitu yang pertama itu pentingnya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus selalu melakukan firman Tuhan. Kita harus selalu berdoa dalam kita punya kehidupan ini hari lepas hari. Yang kedua itu hidup dan stabil dan tidak goyah hanya dapat dicapai dengan melakukan ajaran Tuhan. Kita harus selalu menjalankan ajaran-ajaran Tuhan supaya iman kita tidak goyah. Yang ketiga itu bahaya juga kalau kita tidak melakukan ajaran-ajaran Tuhan dalam kita punya kehidupan, maka kita akan goyah atau kita akan dilanda dengan banyak musibah dan kita akan cepat runtuh. Kita tidak akan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Nah, dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 di akhir khotbah ini juga saya mengajarkan kepada kita semua agar kita selalu mengajarkan ajaran Tuhan kepada anak-anak kita dan kita selalu mempraktikkan ajaran-ajaran Tuhan kepada sesama kita, keluarga kita, sahabat dan teman, supaya kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Dan kita juga harus seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Sekian dari saya atau renungan dari saya. Amin. Baik, kita akan meresponi firman Tuhan dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup sekalian doa berkat yang akan dipimpin oleh Kak Dean. Baik, mari kita hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena berkat kasih cinta-Mu Tuhan. Tuhan sudah menuntun kami Tuhan Yesus dari awal ibadah kami hingga akhir Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah firman-Mu ini kami gunakan dalam kehidupan kami hari ini sekarang Tuhan. Mendoa kami Tuhan tetap berkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita selesai 1, 2, 3. Shalom. Shalom.